Jadi, tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa dia adalah pemilik Mayberry Commercial Street. Gerald tidak pernah bermimpi akan menjadi orang yang sedemikian disegani dan punya pengaruh. Setelah itu, Zack menyiapkan meja makan di ruang pribadi eksklusif untuk Gerald. Gerald merasa sedikit lapar, dia baru ingat belum makan sama sekali seharian ini. Tak selang lama, hidangan beraneka rupa tersaji untuk Gerald. Makanan di atas meja sungguh terlihat sangat enak dan mewah untuknya. Zack lalu mempersilakan Gerald menikmati jamuan yang telah dia siapkan. Silakan dinikmati, Tuan Crawford. Setelah selesai, aku akan mengajakmu berkeliling melihat bisnismu, Nona. Crawford yang memintaku, katanya agar kau bisa segera membiasakan diri dengan lingkungan industri, bisa menjalani hidupmu sebagaimana orang berada dan melupakan masa lalumu. Tiba-tiba Zack teringat sesuatu, aku akan segera kembali, Tuan Crawford. Dia lalu keluar dari ruangan dan menelpon seseorang. Kalian semua, segera ke sini, ucapnya. Singkat, Zack lalu bergegas menuruni tangga. Dia dalam ruangan, Gerald tidak tahu apa yang sedang direncanakan Zack. Dia sedang asik dengan jamuan yang disajikan. Gerald mengambil satu porsi besar kerang Australia yang disajikan untuknya. Dia sedang asyik makan ketika kemudian pintu ruangannya terbuka. 5-6 pegawai cantik masuk ke dalam ruangan. Rupanya mereka adalah Jen dan teman-teman resepsionisnya yang lain. Mereka memandang Gerald dengan ekspresi yang sama. Sekali berbeda dengan saat pertama kali dia datang. Jen membuka obrolan sambil tersenyum manis. Tuan Crawford, saya mohon maaf atas apa yang sudah terjadi. Maafkan kami, Tuan Crawford. Gadis-gadis yang lain turut membeo mengikuti perkataan Jen. Untuk apa kalian ada di sini? Gerald mengelap mulutnya pertanda dia sudah selesai dengan makan malamnya. Sejujurnya, meski tadi para resepsionis ini merendahkannya, Gerald sama sekali tidak merasa marah atau tersinggung. Dia hanya ingin menyelesaikan urusan kakaknya dan bisa segera meninggalkan villa. Tapi rupanya Zack sudah terlanjur memarahi mereka. Kami di sini untuk melayani Anda, Tuan Crawford. Kami akan melakukan apa saja asal Anda mau memaafkan kami, kata Jen. Seringkali para gadis yang bekerja di Wayfair Mountain Entertainment punya satu tujuan yang sama, menikahi pria kaya yang sering datang ke sana. Karena itu, para gadis ini tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ketika Tuan Lile menyuruh mereka menemani Gerald. Bahkan meskipun mereka tidak merasa bersalah, mereka akan tetap bersedia melayaninya. Siapa pria yang kaya? Tentu saja orang yang saat ini sedang berada di depan mata mereka. Orang paling kaya dan paling berkuasa di sini. Gerald terkejut mendengar jawaban Jen. 6 orang. Ini benar-benar berlebihan. Gerald masih tertegun ketika kemudian Jen mengambil remote dan mengarahkannya ke dinding ruangan. Seketika tirai terbuka dan menyajikan pemandangan yang luar biasa. Sebuah kolam renang indoor yang besar dengan air biru jernih. Jadi masih ada ruang rahasia di dalam sini. Dan tak disangka, para gadis itu termasuk Jen melepas rok mereka. Jen lalu melepas kemeja seragamnya dan duduk di samping Gerald. Gerald hampir saja tergoda dan pasrah atas rayuan mereka jika tidak disadarkan bunyi dering teleponnya. Ada panggilan dari kakaknya. Nona, aku harus mengangkat telepon sebentar, kata Gerald lembut, dan bergegas keluar dari ruangan. Kakaknya ternyata menelpon untuk menanyakan tentang pembaruan kontrak kerjasama. Sebelum menutup telepon, Jessica menasehatinya agar mulai terbiasa dengan gaya hidup mewah dan melupakan masa lalunya yang menderita. Setelah sambungan telepon terputus,
Gerald ragu apakah dia harus kembali masuk ke dalam ruangan. Saat menimbang-nimbang, dia lalu teringat hari-harinya bersama Safia dulu. Gerald sangat mencintai dan menghormati Safia. Itulah kenapa Gerald sangat menjaganya dan tidak berani menyentuh Safia. Hatinya kembali perih jika mengingat Safia. Seandainya Safia tahu bahwa sekarang dia kaya raya, apakah dia akan mau kembali bersamanya? Gerald kembali teringat masa-masa indah saat mereka bergandengan tangan menuju kafetaria, di perpustakaan, dan tempat-tempat lain di mana mereka menghabiskan waktu bersama. Gerald kemudian kehilangan hasrat pada gadis-gadis tadi. Dia tidak ingin pengalaman pertamanya tidak berkesan. Dia akhirnya memutuskan untuk tidak kembali ke dalam ruangan, dan memberitahu Zack bahwa dia harus segera pulang. Setelah meninggalkan villa, Gerald berjalan seorang diri menyusuri Maybury Commercial Street. Orang-orang yang berada di jalanan itu adalah anak-anak muda berpakaian bagus dan kalangan bos-bos yang keluar masuk pusat bisnis dan tempat hiburan. Dia adalah pemilik Maybury Commercial Street. Tidak seharusnya dia minder berada di tengah orang-orang ini. Gerald berusaha meyakinkan dirinya sendiri akan kenyataan yang terjadi. Sejurus kemudian, sebuah suara yang tidak asing memanggilnya. Gerald membalikkan badan. Dia melihat Naomi dan Elise berdiri di depan pintu masuk sebuah tempat karaoke. Ada Denny dan si Pirang juga di sana. Naomi segera menghampirinya. Gerald, ternyata benar kau. Tadi kau bilang mau kembali ke asrama. Kenapa malah ada di sini? Kenapa kau membohongiku? Gerald hanya diam, bingung harus menjawab apa. Gerald menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Padahal dia sudah berusaha menghindari Naomi dan teman-temannya, terutama Elise, yang terlihat tidak suka sejak awal mereka bertemu. Karena itu dia juga tidak mau membuang banyak waktu mencoba akrab dengannya. Denny yang punya ide untuk pergi ke Emperor Karaoke di Maybury Commercial Street ini. Jika kau masih berusaha kabur lagi kali ini, kau bukan lagi temanku, ancam Naomi. Dia memang tipikal gadis yang suka blak-blakan dan terbuka, bahkan seringkali tidak memperhatikan situasi. Karenanya dia tidak bisa memahami bahwa Gerald bukan dari strata yang sama dengan mereka. Ya, tentu saja sebenarnya sekarang sudah tidak lagi. Melihat Gerald yang hanya mematung tanpa berkata apapun, Naomi kemudian melanjutkan, "Oke, ayo."